Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Firstin Lestari yang Zebua dari Komunitas Belajar Ekonomser. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan seluruh masyarakat Kabupaten Nias Barat. Salam sejahtera, ya ahobu, salam literasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dengan tema membangun generasi muda gemar membaca. Oleh karena itu, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang si kancil dan siput. Alkisah pada zaman dahulu, di tengah sawah hijau membentang, terdapat satu parit yang membelah cukup panjang. Di parit itu tinggallah sekelompok siput yang hidup rukun dan penuh kedamaian. Mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan tidak pandang bulu. Setiap pagi, mereka akan pergi mencari makan. Dan ketika sore tiba, mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Pada suatu hari, tiba-tiba mereka didatangi oleh kancil yang cerdik. Dengan langkah yang begitu meyakinkan, kancil lalu menyapa seekor siput yang agak jauh dari kawan-kawannya. "Halo siput, bagaimana denganmu hari ini?" sapa sang kancil. "Seperti yang kamu lihat, kancil, aku tidak kurang apapun." "Kancil, kenapa kamu disebut sebagai binatang paling cerdik?" tanya siput kepada kancil. "Tentu saja, aku memang pintar," jawab kancil dengan nada yang sombong. "Benarkah? Lalu seberapa pintar otakmu?" tanya siput lagi. "Wah, siput, kamu meledek ya? Sudahlah Put, aku memang dikenal sebagai binatang yang paling pintar. Sedangkan kamu dikenal sebagai hewan yang paling malas karena jalanmu yang sangat lambat." Tukar sang kancil. Mendengar hal itu, siput pun menjawab, "Kancil, walau aku jalannya lambat, tetapi aku bukan pemalas. Kalau cuma adu lomba lari denganmu, aku jamin kamu pasti kalah. Kamu berani adu lomba lari, Cil?" tanya siput kepada kancil. "Boleh, kapan dilaksanakannya?" tanya kancil kepada siput. "Besok pagi." jawab siput dengan mantap. Setelah mendengar hal itu, kancil lalu pergi ke dalam hutan. Sedangkan siput, ia meneruskan usahanya untuk mencari makan. Sesampainya di rumah, siput berpikir keras untuk menemukan bagaimana cara guna memberi pelajaran kepada sang kancil. Baru setelah tengah malam, ia menemukan gagasan yang dianggap paling jitu. Dan saat itu pula, ia memanggil seluruh siput yang berada di tempat itu. Karena sifat mereka yang suka tolong-menolong, mereka lalu sepakat untuk menaklukkan sang kancil besok pada perlombaan di pagi hari. Ketika matahari mulai muncul, semua siput sudah berada di arena perlombaan. Satu persatu mereka turun ke dalam parit berjejer sampai ke ujung parit. Kecuali satu siput yang bertemu dengan kancil kemarin. Setelah menunggu beberapa saat, kancil pun tiba. Aba-aba pun dibunyikan. Segeralah mereka berdua memulai perlombaan. Kancil lalu berlari di atas pematang pembatas parit dan sawah, sedangkan siput lalu turun ke dalam air di parit di sebelahnya. Kancil pun berlari cukup cepat. Di dalam hatinya, ia yakin
bahwa ia yang akan menjadi pemenang. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba berhenti di tengah jalan untuk memastikan apakah siput mampu mengejarnya atau masih tertinggal di belakang. Siput, siput, di manakah posisimu sekarang? Teriak sang kancil. Kecil, kenapa kamu masih ada di situ? Aku sudah ada di depanmu. Jawab siput. Si kancil pun terkejut melihat siput sudah berada di depannya. Setelah melihat itu, kancil pun melanjutkan larinya. Tetapi kali ini ia berlari lebih cepat dari sebelumnya. Berulang kali ia memanggil siput, berulang kali pula ia terkejut melihat siput selalu berada di depannya. Akhirnya, kancil pun tidak dapat meneruskan larinya. Ia baru mengakui bahwa ternyata siput diam-diam bisa cepat bahkan melebihi dirinya. Kenapa kancil yang cerdik dapat dikalahkan oleh siput? Ternyata kancil kalah cerdik oleh sang siput. Dia tidak tahu bahwa di dalam parit terdapat ratusan bahkan ribuan siput yang telah berjejer di parit itu sampai ke ujung parit untuk mengelabuinya. Sehingga ketika dia memanggil siput, maka yang muncul adalah siput yang berada di depannya. Sementara itu, siput yang awalnya berlomba dengannya masih tertinggal jauh di belakang. Tetapi kancil tidak mengetahui hal tersebut. Nah, ternyata kancil yang terkenal cerdik itu dapat dikalahkan oleh sekelompok siput yang bekerja sama. Oleh karena itu teman-teman, mari kita semua membangun budaya literasi kita supaya kita dapat menemukan dunia baru, dunia yang penuh imajinasi. Karena buku adalah jendela dunia. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita itu adalah pertama, kita tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain. Yang kedua, kecerdikan lebih penting daripada kekuatan. Dan yang ketiga, kerendahan hati itulah yang nomor 1. Dan yang keempat, kerjasama membuat segala sesuatu menjadi mudah. Demikian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Ya Ahobu, salam literasi.